Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, satu-satunya Rabb yang wajib kita sembah. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah istri yang dirahmati Allah, maksudnya Isya, tarawih, dan witir. Ini kami masih anak remaja, anak gadis kok dibilang istri. Pada malam ini kita berada pada malam yang ke-24 di bulan Ramadan, di mana ini merupakan sepertiga malam yang terakhir. Dan kalau Rasulullah membagi sepertiga awal Ramadan itu adalah bulan rahmat, sepertiga yang kedua, 10 hari yang kedua itu adalah ampunan, sepertiga yang terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Kalau kita lihat 10 hari pertama Ramadan itu masjid penuh, 10 hari yang kedua itu pasar penuh, 10 hari yang ketiga terminal, bandara, stasiun penuh. Hasilnya 10 hari pertama Idul Fitri Pegadaian penuh. Karena Rasulullah di 10 malam yang terakhir ini itu memperbanyak iktikaf. Tetapi kita umatnya, iktikafnya Nabi adalah untuk mendapatkan yang namanya salah satu Lailatul Qadar, suatu malam yang beribadah di dalamnya melebihi ibadah dari 1000 bulan, yang kalau kita kira-kira umur kita pun tidak akan sanggup sampai ke sana. Jamaah yang dirahmati Allah, tapi itulah kita umatnya. Di 10 hari yang terakhir bukan mengejar Lailatul Qadar, tetapi asik berbakar-bakar, kemudian asik ke pasar, dan asik juga melaksanakan safar. Sehingga selesai Ramadan masuk Idul Fitri, bukanlah pribadi-pribadi takwa yang muncul, tetapi pribadi-pribadi yang balas dendam karena sudah menahan selama bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Pada 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, maka turunlah ayat Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Turun ayat ini 10 Syakban pada masa Nabi hidup. Bulan Ramadannya seluruh umat Islam langsung berpuasa. Tapi kita di zaman sekarang tidak jauh-jauh kadang keluarga kita. Ketika turun, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kuncinya orang yang beriman yang dipanggil. Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhal muslimun, tidak juga memanggil dengan istilah ya ayyuhan nas, bukan begitu panggilannya. Tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang. Jadi kalau saya buat perbandingan, ada seorang gadis remaja dan ada seorang nenek-nenek berjalan berdua beriringan. Kalau saya panggil Dek, kira-kira siapa yang menyahut? Kira-kira siapa yang menyahut? Remaja. Begitulah siapa yang terpanggil hatinya melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke perbandingan tadi. Ada gadis remaja dan nenek-nenek berjalan beriringan. Saya panggil, Dek, diam. Adek, saya panggil, tidak menyahut. Adek sayang, baru dia melirik. Begitupun kita. Ini fenomena di masyarakat. Seorang anak bilang sama ayahnya, Ayah, nanti kalau selesai Ramadan belikan saya sepatu baru. Datang anak yang kedua, ya nanti selesai Ramadan belikan saya laptop baru. Datang anak yang ketiga tidak mau kalah, nanti selesai Ramadan ya belikan kami handphone baru. Datang istrinya, Bang, nanti selesai Ramadan berikan saya baju. Terakhir si ayah bilang, oke lah anakku sayang, untukmu sepatu baru, untukmu handphone baru, untukmu laptop baru, untukmu istriku tersayang baju. Tapi ayah juga minta sehabis Idul Fitri nanti istri, kok diam kaum ibunya ini. Jadi begitulah kita harus kadang bukan panggilan iman yang berbicara. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, turun perintah berpuasa. Kapan waktunya? Puasa itu min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita Indonesia lebih kurang 13 jam. Eropa umumnya itu 16 jam. Ada namanya pernah Greenland. Pernah ke sana? Pernah dengar Greenland? Alaska? Itu hampir 20 jam mereka berpuasa. Jadi kalau kita Asia Tenggara ini umumnya lebih kurang 13 jam. Macam Belanda, mereka sampai 16 jam, 18 jam puasa. Kita Indonesia ini lebih kurang 13 jam. Karena beda
wilayahnya, matahari di tempat mereka tidak mau turun kalau tidak jam 8 malam, kalau tidak jam 10 malam. Disitulah mereka baru bisa berbuka. Saya teringat di waktu dulu, sunnah puasa itu melambatkan sahur, menyegerakan berbuka. Kami dulu waktu kecil-kecil itu habis tadarusan di masjid, lebih kurang jam 12 sampai jam 1 itu keliling membawa batok kelapa. Itu di toko diketuk, sahur, sahur. Begitulah pada masa kami. Bangunlah kaum ibu memasak jam 1, jam 2. Sesudah mereka bangun jam 1, jam 2, kami dibangunkan makan jam 3. Sesudah makan tidur lagi. Sehingga kami puasanya masa dulu itu seperti puasanya orang Eropa. Padahal habisnya waktu sahur itu adalah ketika azan subuh. Apalagi dengan canggihnya ada jadwal waktu abadi sholat. Sehingga kita sudah bisa melihat, bisa kita lambatkan sahur sampai menjelang habisnya waktu imsak, waktu fajar tadi. Nah, ini yang sering kejadian begini. Nah, di puasa ini banyak saudara-saudara kita yang perokok kewalahan. Yang merokok ini, kalau mereka tidak sahur dengan rokok, itu bisa gelagapan, batal puasanya. Kalau dia memegang martil, mau memalu, itu tangannya yang dipalu. Bawa mobil katanya gelap semua, kendaraannya ditabrakkan. Jadi kalau sudah menjelang habis waktu imsak itu sudah terjepit, pandai-pandailah menyelamatkan diri. Sahurnya tetap, rokoknya tetap. Pernah dengar istilahnya ASTS katanya? Pernah dengar? ASTS itu ambil sesuap, tarik sehisap. Nah, bagaimana rasanya kalau orang Sidimpuan bilang aum sangaum tarik searsik katanya. Nah, gimana hasilnya kalau batuk tahan sendiri ya. Jadi begitulah, waktu sudah, kemudian dilanjutkan ayat tadi, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, au ala safarin, perjalanan, faiddatum min ayyamin ukhur, mengganti pada hari yang lain. Dalam sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyu. Siapa yang mati masih ada ketinggalan puasanya, maka digantikan oleh walinya. Terutama yang kaum perempuan yang sering kedatangan tamu dari bulan, ada tertinggal puasanya, maka sampaikan, jangan diam sendiri. Sampaikan ke ayah, ke ibu, ibu, ada loh tinggal puasa saya belum terganti. Sehingga kalaulah kita cuma mati kan, saat kita mati ada lagi puasa kita yang belum terlaksanakan, bisa dipuasakan oleh wali kita. Kalau saya punya istri, itu istri saya bilang, bang saya begini, segini puasa saya yang tinggal. Itu saya sayang sama istri saya. Ya, jadi dari dulu saya selalu bilang, engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkau sungguh aku sayang. Dulu, nah, sekarang pun begitu pula. Ada kawan tuh, dulu engkaulah bulan, engkaulah bintang,
Nah, sekarang berganti. Dulu, sekarang dia, engkaulah bulan, engkaulah bintang, karena engkau aku banyak utang, katanya pula. Nah, jadi ke sana. Hadirin yang dirahmati Allah, sampaikanlah puasa itu berapa kekurangannya, terutama yang putri. Karena ada waktu-waktu tertentu yang memang diberikan Allah kalian keringanan. Saya kira sudah terlalu panjanglah ini ya, masih mau sholat lagi kita. Saya kira ini sajalah. Mudah-mudahan kita mendapat predikat takwa nanti di penghujung Ramadan. Walitu'minul iddata, sesudah dicukupkan bilangan Ramadan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita bisa mengagungkan Allah di malam menjelang Idul Fitri dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dulu, udah banyak yang rindu saya tengok ke kampung ini. Oke, saya kira inilah dulu jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini saya melihat jamaahnya luar biasa, calon-calon penghuni surga insyaallah. Dan kalau ada suatu saat yang berjodoh di antara kalian 10-15 tahun yang akan datang, bisalah kalian cerita, kenapalah mau adek sama abang, kata pange inilah yang barisan depan ini. Kalian bisa menjawab, kulihat engkau bang sholat di masjid kampus UIN Sahara pada Cilegon. Begitu indahnya kan, so sweet dia ya. Oke. Jadi kalau di angkatan laut itu biasa saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kalau di angkatan udara saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Di angkatan darat itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kita di sini sesama keluarga, maka saya ucapkan terima kasih seadanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.